Salam sejahtera buat kalian semua yang menonton tayangan ini. Kembali bertemu dengan saya dengan moto kita, neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Meskipun dalam paparan-paparan kasus saya ini, klien saya bukan hanya bimbang, tetapi mulai goyang. Bahkan bisa-bisa para pencari keadilan tumbang karena memang tidak tahu harus berbuat apa. Baik, saya akan lanjutkan komplain kami terhadap sikap dan tindakan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Panusunan Harahap. Kemarin dalam tayangan video kami sudah saya paparkan tentang bagaimana surat-surat yang dikirimkan ke kami semacam dasar-dasar untuk menolak permohonan pelaksanaan eksekusi atas dasar surat yang dikirimkan oleh Bapak KPN Lubuk Pakam, yaitu Bapak Thomas Tarigan. Nah, kami sesungguhnya sudah membuat laporan mengadukan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan ini ke Mahkamah Agung dan juga ke Bawas Mahkamah Agung. Juga kami buat pengaduan ke Komisi Yudisial. Apa kira-kira alasannya? Alasannya adalah ketika Bapak KPT Medan menolak atau tidak memberikan izin pelaksanaan eksekusi terhadap perkara putusan serta-merta nomor 52 dengan alasan-alasan yang sudah kami paparkan sebelumnya, tapi kami coba ulangi kembali. Alasannya itu adalah karena belum memenuhi pasal 191 RBG, kemudian SEMA nomor 3 tahun 2000, lalu masih adanya upaya hukum banding. Nah, kami mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi karena kami melihat di SIPP bahwa perkara 52, perkara banding nomor 52 itu dengan nomor 76, ketua majelisnya adalah Bapak Panusunan Harahap. Kami tentu berpikir kalau Bapak KPT menjadi ketua majelisnya, perkara banding nomor 52 tadi yang notabene sebelumnya sudah dilakukan penolakan oleh KPT dalam hal permohonan eksekusi, maka logika sederhananya, logika yang muncul tentu adalah kami mencurigai majelis yang akan memeriksa perkara nomor 76 ini akan membatalkan perkara nomor 52. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tentunya untuk memperkuat alasan penolakan yang telah dikirimkan kepada KPN Lubuk Pakam. Itu hal yang lumrah saja, hal yang logis itu bisa terjadi seperti itu. Maka kami segera mengantisipasi, maka kami kirim surat kepada KPT Medan yang notabene juga menjadi ketua majelis dalam perkara nomor 76 itu. Maka kami minta supaya majelis hakimnya diganti. Yang artinya kami minta kepada KPT Medan untuk mengganti dirinya sendiri yang menjadi ketua majelis di perkara itu. Lalu datang balasan surat ke kami yang menyatakan atas surat permohonan kami itu majelis itu diganti, namun dengan alasan yang menurut kami alasan yang lucu, alasan yang mengada-ada. Di sana dikatakan majelis hakim ini diganti yang notabene adalah KPT Medan karena KPT punya pekerjaan yang banyak, punya kesibukan yang banyak. Lalu terus terang, kami merasa itu seperti main-main. Kami merasa itu seperti surat yang dikirimkan itu seperti menjawab asal ada saja. Maka kami balas kembali surat KPT itu bahwa penggantian majelis hakim nomor 76 dalam tingkat banding ini bukan karena KPT punya banyak kesibukan. Karena bagi kami tidak masuk akal seorang KPT yang punya perangkat yang cukup lengkap, punya asisten, punya banyak bawahan, dia tidak tahu
apa yang menjadi tugas-tugasnya ke depan. Itu tidak masuk akal bagi kami. Nah, itu hanya mencari alasan saja untuk mengganti dirinya sebagai ketua majelis dalam perkara nomor 76. Maka kami balas surat itu, kami katakan bahwa kami juga bukanlah orang yang bodoh-bodoh amat. Kami juga mengerti administrasi, kami juga mengerti bagaimana teknis beracara di peradilan. Lalu kami sampaikan di surat itu bahwa kami yakin penggantian majelis hakim ini bukan karena banyaknya kesibukan ketua pengadilan tinggi, tapi karena surat kami itu, maka ketua pengadilan tinggi mengganti dirinya sendiri sebagai ketua majelis. Singkat kata, akhirnya perkara itu berjalan dengan menambahkan satu anggota ke dalam majelis yang sudah diganti itu. Perkara nomor 76 tadi. Dan memang perkara itu pun sudah diputus. Pihak kami dimenangkan. Putusan serta merta nomor 52 itu dikuatkan dan sekarang masih tahap dikasasi. Nah, banyak sekali bagi kami kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh KPT Medan. Misalnya ada surat yang dikirimkan ke kami. Karena kami terus meminta agar eksekusi ini dilaksanakan. Karena menurut kami dari segala sudut kami sudah mempunyai kemenangan yang cukup untuk mengeksekusi tanah klien kami itu. Lalu kami pernah kirim surat memintakan karena perkara ini sudah diputus di pengadilan tinggi, maka kami minta supaya permohonan ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi itu dilaksanakan. Tapi apa jawab ketua pengadilan tinggi? Sekarang ini karena perkara sedang dalam tahap kasasi, maka itu bukan menjadi kewenangan ketua pengadilan tinggi. Padahal jelas sekali di dalam SEMA atau PERMA itu jelas sekali bahwa permohonan pelaksanaan putusan serta-merta harus melalui ketua pengadilan tinggi. Lalu kenapa sekarang dikatakan itu bukan kewenangan kami? Karena telah beralih ke perkaranya ke kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi kami merasa ketua pengadilan tinggi ini memberikan alasan-alasan yang gak masuk akal hanya demi menurut kami melindungi pihak lawan kami yang sudah kalah. Kalau menurut kami memang demi melanggengkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Wagimun. Nah, masalah ini dengan tidak dilakukannya eksekusi terhadap tanah milik klien kami 26 hektar. Kami pikir ini menimbulkan masalah-masalah hukum yang baru. Misalnya, kalau putusan serta-merta ini baru dilaksanakan nanti di tingkat kasasi atau bahkan mungkin setelah putusan PK baru dilaksanakan. Apakah putusan ini masih dinamakan putusan serta-merta? Bukankah kita telah merusak tatanan hukum yang ada? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau putusan serta-merta ini nanti baru dilaksanakan di tingkat PK setelah adanya putusan PK, apakah klien kami masih harus menyerahkan uang setoran, uang jaminan sebesar nilai objek yang dieksekusi? Karena bukankah uang yang disetor itu tujuannya adalah karena pelaksanaan putusan serta-merta itu adalah di tingkat pengadilan negeri, maka tujuan setoran uang itu adalah untuk berjaga-jaga. Bukankah seperti itu? Untuk berjaga-jaga manakala dalam pemeriksaan tingkat banding si pemohon eksekusi dikalahkan. Lalu misalnya sampai kepada tingkat kasasi juga dikalahkan. Demikian juga misalnya sampai ke tingkat PK. Nah, kalau sekarang di tingkat pengadilan tinggi sudah dimenangkan, nanti Mahkamah Agung di kasasi dimenangkan, sampai PK dimenangkan. Apakah klien kami harus menyetor lagi uang jaminan? Ini kan menjadi satu problematika hukum yang baru. Yang bagi kami ini semua membuat rusaknya tatanan hukum yang ada. Jadi kami
hanya bisa menyampaikan ini seperti ini. Hanya bisa menyampaikan komplain ini agar masyarakat yang menilai. Karena menurut kami, Ketua Mahkamah Agung juga tidak punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Sama halnya, Bawas di Mahkamah Agung juga tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan ini. Kami juga sudah pergi ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta. Kembali, pembicaraan dan jawaban-jawaban yang normatif saja yang disampaikan ke kami. Misalnya, apakah Bapak, karena kami mengatakan kami mencurigai Ketua Pengadilan Tinggi bermain di dalam kasus kami ini. Lalu pihak Komisi Yudisial mengatakan, apakah Bapak punya bukti? Ya tentu tidak punya bukti. Tetapi maksud kami dari rangkaian jalan cerita ini kan kita patut menduga bahwa ada permainan di sana. Tapi itu tidak diterima. Nah, jadi kembali ini kami sampaikan ke masyarakat umum, ke khalayak ramai, agar bisa menilai sendiri seperti apa tindakan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Sambil kami juga akan terus berupaya kapan putusan ini bisa dilaksanakan. Karena kalau tidak bisa dilaksanakan, maka memang keadilan ini sudah sulit dicapai. Keadilan ini sudah sulit diraih. Bayangkan, kita pemenang, kita pemilik sertifikat, tapi kita tidak bisa masuk ke lokasi tanah yang kita punya atau yang dimiliki oleh klien kami. Sampai di situ dulu kami pikir, dan kami akan terus membuat video seperti ini karena masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami hadapi dalam pelaksanaan putusan perkara kami ini. Terima kasih. Kalau bermanfaat, silakan di-share dan di-subscribe.